Sejak tahun 2014, Rusia dan Ukraina terlibat dalam konflik bersenjata yang memperebutkan wilayah-wilayah strategis di perbatasan kedua negara. Konflik ini bermula ketika Rusia menginvasi dan mengambil alih Crimea, sebuah semenanjung di Laut Hitam yang sebelumnya menjadi bagian dari Ukraina. Rusia mengklaim bahwa penduduk Crimea mayoritas beretnis Rusia dan ingin bergabung dengan negara induknya. Ukraina menolak klaim ini dan menuduh Rusia melanggar kedaulatan dan integritas teritorialnya. Konflik ini kemudian meluas ke wilayah Donbas, sebuah daerah di timur Ukraina yang juga didominasi oleh etnis Rusia. Di sana, kelompok separatis pro-Rusia memproklamirkan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk yang tidak diakui oleh Ukraina maupun komunitas internasional. Kelompok-kelompok ini didukung secara militer dan finansial oleh Rusia yang mengirim pasukan senjata dan bantuan kemanusiaan secara diam-diam. Selama 8 tahun, perang di Donbas telah menewaskan lebih dari 14.000 orang, melukai puluhan ribu lainnya dan mengungsikan jutaan warga sipil. Upaya perdamaian yang diprakarsai oleh Prancis dan Jerman melalui perjanjian Minsk telah gagal menghentikan pertempuran. Sebaliknya, ketegangan antara Rusia dan Ukraina semakin meningkat, terutama setelah Ukraina mendekatkan diri dengan NATO dan Uni Eropa. Pada Februari 2022, Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina dengan alasan membela hak-hak warga etnis Rusia yang terancam oleh rezim fasis di Kiev. Pasukan Rusia menyerbu wilayah-wilayah di tenggara Ukraina, termasuk kota-kota penting seperti Kharkiv, Dnipro, Zaporozhia, dan Mariupol. Rusia juga menargetkan infrastruktur gedung dan pelabuhan di Laut Hitam, serta jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dengan daratan Rusia. Invasi ini mendapat kecaman keras dari dunia internasional, terutama dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di NATO. Mereka menuduh Rusia tidak melakukan agresi militer yang tidak dapat dibenarkan dan melanggar hukum internasional. Mereka juga memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada Ukraina serta memberlakukan sanksi-sanksi keras terhadap Rusia. Namun apakah benar bahwa Rusia adalah penjajah yang harus darah dan tanah? Apakah benar bahwa Ukraina adalah korban yang tidak berdaya dan tidak bersalah? Ataukah ada kisah lain yang tidak diceritakan oleh media-media barat yang cenderung anti-Rusia? Sejarah menunjukkan bahwa hubungan antara Rusia dan Ukraina tidak semudah hitam dan putih. Kedua negara memiliki ikatan sejarah, budaya, agama, dan bahasa yang kuat. Selama berabad-abad, wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Ukraina pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia dan bahkan Uni Soviet. Bahkan nama Ukraina sendiri berarti di pinggir dalam bahasa Slavia Timur kuno yang menunjukkan posisinya sebagai daerah perbatasan. Namun hubungan ini juga penuh dengan konflik dan ketidaksetaraan. Selama masa Uni Soviet, Ukraina mengalami bencana kelaparan buatan manusia yang disebut Holodomor yang menewaskan jutaan orang. Ukraina juga menjadi saksi mata tragedi nuklir Chernobyl yang merusak lingkungan dan kesehatan penduduknya, serta runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Ukraina memproklamirkan kemerdekaannya dan berusaha menjauhkan diri dari pengaruh Rusia. Di sisi lain, Rusia juga memiliki alasan untuk merasa terancam oleh perkembangan di Ukraina. Rusia menganggap Ukraina sebagai bagian dari dekat luar negeri atau lingkar keamanannya yang penting untuk kepentingan strategis dan nasionalisnya. Rusia juga merasa dikhianati oleh Ukraina yang beralih ke barat dan menantang status quo di kawasan tersebut. Rusia juga khawatir bahwa Ukraina akan bergabung dengan NATO dan mengancam keamanan dan kedaulatannya. Dengan demikian, perang antara Rusia dan Ukraina bukanlah perang antara penjajah dan korban, melainkan perang antara dua negara yang memiliki pandangan berbeda tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Perang ini juga merupakan perang antara dua blok geopolitik yang bersaing mempengaruhi kawasan tersebut, yaitu Rusia dan Barat. Perang ini tidak akan mudah diselesaikan dengan diplomasi atau sanksi. Perang ini membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah, budaya, dan aspirasi kedua negara. Perang ini juga membutuhkan kompromi dan kerjasama yang lebih besar antara Rusia dan Barat, serta penghormatan terhadap hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe, and I will see you next time.